Jadi saya merefleksikan dari pernyataan bahwa ini adalah masih tahap penyelidikan, dengan demikian belum ada peristiwa pidana dan masih tahap klarifikasi. Kemudian yang kedua, mencermati dari konstruksi kasus atau formulasi Formula E ini ya. Maka kalau kita konstruksikan sebagai tindak pidana korupsi, apakah pasal 2, apa pasal 3, atau pasal gratifikasi, atau pasal suap yang lainnya, maka sejauh pengetahuan saya, unsur-unsur itu tidak terpenuhi. Misalnya, dalam konteks pasal 2 atau pasal 3, yang harus utama dicermati, intinya dalam pasal itu adalah sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi, bahwa pemberantasan korupsi itu adalah melawan sifat-sifat rakus orang, ya, sifat-sifat orang yang bermaksud memperkaya diri orang lain atau korporasi. Jadi itu adalah aktus rea utamanya, perbuatan utamanya, ya. Kita tahu apakah kemudian dia bermaksud memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau kemudian memperkaya korporasi. Sejauh pengetahuan saya bahwa unsur itu tidak terpenuhi, gitu ya, dalam arti nggak ada indikasi-indikasi, nggak ada alat bukti atau barang bukti yang menunjukkan bahwa unsur memperkaya itu ada. Nah, pada sisi yang lain adalah bahwa cara memperkaya itu pun harus kemudian terpenuhi dalam konteks caranya, yaitu melawan hukum. Ya, melawan hukum di sini harus jelas melawan hukum formil, melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau kemudian dengan cara menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kekuasaan, sarana, prasarana yang diperoleh karena kedudukan atau kemudian jabatannya. Kemudian berikutnya akibatnya adalah merugikan keuangan negara atau kemudian merugikan ya perekonomian nasional. Itu adalah akibatnya. Nah, pada sisi yang lain tentunya harus dibuktikan juga tentang mens rea atau niat jahatnya. Dengan sengaja, konteksnya di sini adalah bagaimana ada willen and witten, menghendaki dan mengetahui bahwa yang bersangkutan bermaksud memperkaya diri orang lain, kemudian atau korporasi, atau kemudian dengan sengaja bermaksud melawan peraturan perundang-undangan berlaku, atau dengan sengaja artinya kemudian mengetahui dan menghendaki bahwa ini akan bermaksud merugikan kerugian keuangan negara atau perekonomian nasional. Jadi melihat dari apa yang terjadi di Formula E tadi itu, bahwa perhelatan terlaksana dengan baik, kemudian mendapatkan satu pendapatan yang sangat signifikan dengan modal yang sangat murah, dan pada sisi yang lain juga ada proses audit dari BPK yang menunjukkan bahwa program tadi adalah jalan terus. Jadi dengan ilustrasi yang saya sampaikan tadi itu, saya berani mengatakan bahwa tidak ada peristiwa pidana dalam perhelatan tadi itu, karena memang tidak ada alat bukti, tidak ada barang bukti yang menunjukkan bahwa yang dalam hal ini ya Anies Baswedan itu melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum di pasal 2 atau kemudian pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya, dengan pertimbangan bahwa peristiwa pidana tidak ada, maka sebaiknya laporan tadi itu atau proses hukum tadi itu adalah dihentikan. Karena kan tidak semua laporan-laporan yang masuk kepada KPK itu kemudian terus ditindaklanjuti dalam perspektif penyelidikan dan penyidikan. Ini adalah demi kepastian hukum, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pencapresan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Partai Nasdem itu sampai sekarang masih terus mengundang kehebohan. Selain soal politiknya, ya ini mulai dukungan yang mengalir, termasuk kemarin dari Ketua Dewan Kehormatan Golkar, ya, Akbar Tanjung, orang tetap saja mengkulik-kulik ini persoalan aspek hukumnya, karena itulah yang sekarang kelihatannya tengah terjadi pertempuran antara sisi politik dan hukumnya di KPK. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol, untuk memperbincangkan, mendiskusikan
sebenarnya bagaimana sih konstruksi hukumnya kasus Formula E ini dengan Profesor Supardi Ahmad, ini guru besar dari Universitas Al-Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Yes, ya, katanya nggak mau dipanggil Profesor, maunya Mas atau Pak D gitu aja ya. Ya, berubahlah, biasa saja, gitu ya. Ya, oke. Mas Supardi, ini kita membaca pendapat Anda ya. Menurut Anda ini kalau dari lihat konstruksi hukumnya, itu Anda ahli hukum pidana ini nggak ada unsur pidananya, dan karena itu ya sebaiknya KPK tidak meneruskan. Tetapi kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ini akan jalan terus gitu. Ya, pertama kan ini masih tahap penyelidikan kan. Ya. Dengan demikian penyelidikan kan masih menentukan ada peristiwa pidana atau tidak kan itu. Jadi menentukan ada peristiwa pidana atau tidak saja dalam waktu relatif yang lama itu kan menunjukkan ketidakjelasan, ya, kekabutan ya tentang peristiwa pidana dalam konteks kasus tersebut. Jadi saya merefleksikan dari pernyataan bahwa ini adalah masih tahap penyelidikan. Dengan demikian belum ada peristiwa pidana dan masih tahap klarifikasi. Kemudian yang kedua, mencermati dari konstruksi kasus atau formulasi Formula E ini ya. Maka kalau kita konstruksikan sebagai tindak pidana korupsi, apakah pasal 2, apa pasal 3, atau pasal gratifikasi atau pasal suap yang lainnya, maka sejauh pengetahuan saya unsur-unsur itu tidak terpenuhi. Misalnya dalam konteks pasal 2 atau pasal 3 yang harus utama dicermati, intinya dalam pasal itu adalah sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi, bahwa pemberantasan korupsi itu adalah melawan sifat-sifat rakus orang, ya, sifat-sifat orang yang bermaksud memperkaya diri orang lain atau korporasi. Jadi itu adalah aktus rea utamanya, perbuatan utamanya, ya. Kita tahu apakah kemudian dia bermaksud memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau kemudian memperkaya korporasi. Sejauh pengetahuan saya bahwa unsur itu tidak terpenuhi, gitu ya, dalam arti nggak ada indikasi-indikasi, nggak ada alat bukti atau barang bukti yang menunjukkan bahwa unsur memperkaya itu ada. Nah, pada sisi yang lain adalah bahwa cara memperkaya itu pun harus kemudian terpenuhi dalam konteks caranya, yaitu melawan hukum. Ya, melawan hukum di sini harus jelas melawan hukum formil, melawan aturan perundang-undangan yang berlaku, atau kemudian dengan cara menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kekuasaan, sarana, prasarana yang diperoleh karena kedudukan atau kemudian jabatannya. Kemudian berikutnya akibatnya adalah merugikan keuangan negara atau kemudian merugikan ya perekonomian nasional. Itu adalah akibatnya. Nah, pada sisi yang lain tentunya harus dibuktikan juga tentang mens rea atau niat jahatnya. Dengan sengaja, konteksnya di sini adalah bagaimana ada willen and witten, menghendaki dan mengetahui bahwa yang bersangkutan bermaksud memperkaya diri orang lain, kemudian atau korporasi, atau kemudian dengan sengaja bermaksud melawan peraturan perundang-undangan berlaku, atau dengan sengaja artinya kemudian mengetahui dan menghendaki bahwa ini akan bermaksud merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. Jadi melihat dari apa yang terjadi di Formula E tadi itu, bahwa perhelatan terlaksana dengan baik, kemudian mendapatkan satu pendapatan yang sangat signifikan dengan modal yang sangat murah, dan pada sisi yang lain juga ada proses audit dari BPK yang menunjukkan bahwa program tadi adalah jalan terus. Jadi dengan ilustrasi yang saya sampaikan tadi itu, saya berani mengatakan bahwa tidak ada peristiwa pidana dalam perhelatan tadi itu, karena memang tidak ada alat bukti, tidak ada barang bukti yang menunjukkan bahwa yang dalam hal ini ya Anies Baswedan
itu melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum di pasal 2 atau kemudian pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya, dengan pertimbangan bahwa peristiwa pidana tidak ada, maka sebaiknya laporan tadi itu atau proses hukum tadi itu adalah dihentikan. Karena kan tidak semua laporan-laporan yang masuk kepada KPK itu kemudian terus ditindaklanjuti dalam perspektif penyelidikan dan penyidikan. Ini adalah demi kepastian hukum, gitu loh. Oke, ini mungkin bagi kalangan yang awam ya, apa sih bedanya penyelidikan dan penyidikan gitu ya? Karena kalau tidak salah ini kan berdasarkan investigasi Tempo disebutkan sebenarnya sudah dilakukan gelar perkara bahkan sampai 3 kali, gitu ya. Biasanya tahapan seperti apa sih sebenarnya kalau sudah sampai gelar perkara itu? Apakah penyidikan itu setelah gelar perkara kemudian ditemukan bukti-bukti bahwa memang ada alat bukti yang cukup kuat untuk diteruskan atau apa? Dan kalau kemudian sampai 3 kali itu apa maksudnya gitu? Ya, pertama kalau kita lihat ya kronologi penanganan sebuah kasus ya termasuk korupsi bisa karena laporan dari masyarakat, bisa karena misalnya temuan dari penyidik dalam hal ini ya. Maka dalam kasus ini kan ada laporan ya, kalau kita tidak salah adanya laporan. Kemudian berdasarkan laporan tersebut kan dilakukan satu verifikasi, klarifikasi, memenuhi unsur laporan atau tidak. Ketika sudah memenuhi unsur laporan, maka ditingkatkan pada tahap penyelidikan. Proses tahap penyelidikan tadi adalah melakukan klarifikasi, membuat terang benderang perkara dalam rangka kemudian menentukan ada peristiwa pidana atau tidak berdasarkan alat bukti yang diperoleh. Maka kan orang-orang yang dipanggil adalah pada tataran melakukan klarifikasi. Nah, dalam proses ini tentunya ada proses untuk melakukan evaluasi, antara lain melalui mekanisme gelar perkara. Nah, gelar perkara nanti itu kesimpulannya adalah perkara ini ditingkatkan pada tahap penyidikan atau dihentikan proses kelanjutan dari perkara tadi itu. Sekiranya dalam gelar perkara tadi mengambil sebuah keputusan, rekomendasi bahwa ini ada unsur peristiwa pidananya, maka ditingkatkan pada tahap penyidikan. Maka kalau kita lihat dari proses penyelidikan di mana sampai 3 kali gelar perkara, maka di situ sekali lagi menunjukkan ketidakjelasan, kekaburan peristiwa pidananya. Mestinya kalau ini adalah sudah terang benderang, maka kemudian ditingkatkan pada tahap penyidikan. Tetapi sampai berulang-ulang gelar perkaranya, ini kan ada satu kecenderungan bagaimana upaya kemudian untuk meningkatkan pada tahap penyidikan. Kalau sudah cukup gelar perkara, ini nggak ada peristiwa pidananya, maka dia dihentikan. Maka ini cukup sekali saja ya, itu gelar perkara. Ya, memang tidak ada batasannya berapa gelar perkara tadi itu. Tetapi kan sekali lagi mengingat ini adanya pengulangan dari gelar perkara untuk menentukan peristiwa pidananya pada tahap penyelidikan tadi kan menunjukkan satu sisi tidak cukupnya alat bukti atau kemudian tidak solidnya di antara para komisioner KPK atau kemudian aloknya dalam konteks perdebatan. Memang secara kuantitatif tidak ada batasan berapa kali gelar perkara, tetapi ya secara sederhana mestinya kan bisa dipotret ketika memang ini dari awal sudah sulit ya, maka kan tidak perlu dalam tanda petik dipaksakan dengan mengulang-ulang gelar perkara tadi itu ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita melihat prosesnya, apalagi kemudian hasil seperti yang disampaikan oleh investigasi bahwa para penyelidik sendiri pun menyatakan bahwa mereka tidak bisa menaikkan kasus ini sebagai kemudian menjadi penyidikan, harusnya otomatis itu berhenti gitu ya? Ya, karena kalau kita kan percaya pada penyelidik kan, bahwa apa yang dilakukan tadi itu kan berusaha menindaklanjuti laporan dari masyarakat kan. Kemudian dia mengumpulkan alat bukti, apakah memanggil saksi, klarifikasi saksi, mengumpulkan surat berdasarkan audit BPK atau bukti petunjuk atau kemudian ada misalnya keterangan ahli atau pendapat ahli ya dan sebagainya. Maka itu akan menjadi dasar untuk menentukan kelanjutan dari perkara tadi itu. Kalau dari proses penyelidikan tadi itu tidak menunjukkan adanya alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk menentukan adanya sebuah peristiwa pidana, maka sudah cukup ya untuk dihentikan.
Jadi mestinya percaya kepada penyelidikan, para penyelidik untuk mengambil sebuah kesimpulan tentang proses hukum yang dijalankan tadi itu, ya. Nah, ketika terjadi proses semacam ini, karena mau tidak mau, sebenarnya kita mestinya bicara ketika KPK itu ya bicaranya wilayah hukum gitu ya, bukan wilayah politik gitu ya. Tapi ini kan ada intensi atau tendensi politik. Apa yang bisa dilakukan dengan situasi semacam ini? Ya, kita harus bersama-sama membangun sebuah kepercayaan kepada KPK dan membangun untuk menjawab kepercayaan tersebut bahwa KPK adalah independen. KPK adalah alat negara. KPK bukan alat politik, KPK bukan alat kepentingan kelompok tertentu, tetapi KPK adalah representasi negara untuk memberantas korupsi, mencegah korupsi di Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan negara, yaitu kesejahteraan umum, kesejahteraan masyarakat. Jadi paradigma itu harus kita kedepankan, kita bangun kepercayaan itu. Tetapi pada sisi yang lain harus dijawab juga kepercayaan itu, bahwa proses ini adalah memang proses hukum. Ini tidak ada kaitan politik, tidak ada kaitan kelompok dan sebagainya. Maka semua harus berdasarkan fakta. Dan pada sisi yang lain juga penting untuk kemudian membangun sebuah penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Artinya harus ada perlakuan yang sama kepada siapapun. Dengan demikian maka terbangun sebuah kepercayaan kredibilitas bagi KPK. Jadi menurut saya bahwa kemudian ada sebuah slogan hukum tidak berada dalam ruang hampa, maka sebaiknya itu kemudian harus dijaga. Sebetulnya memang hukum itu adalah suatu proses yang berjalan secara independen, yang secara profesional dan secara berintegritas. Maka intensi atau kemudian adanya kepentingan politik ini tidak mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Dan saya masih memiliki kepercayaan bahwa KPK akan berproses sesuai dengan fakta, sesuai dengan mekanisme hukum dan tidak ada tendensi politik gitu. Ya. Itu kan dalam tataran normatif, idealnya seperti itu, seharusnya seperti itu gitu. Tetapi kan kemudian sekarang kita yang berkembang ini kelihatannya seperti proses politik, apalagi kemudian ada pernyataan bahwa ini harus diproses sebelum penetapan sebagai calon presiden gitu. Dan bahkan juga kemudian ada pernyataan juga dari Pak Alexander Marwata yang menyatakan ini kan karena baru satu partai, jadi belum resmi sebagai pencalon dan itu belum tentu dia nanti dicalonkan. Kan ini statement ini jadi statement politik, bukan statement hukum lagi. Ya, itulah yang mestinya narasi-narasi seperti itu kemudian tidak diproduksi ya. Produksi narasi itu adalah mestinya tetap bekerja sesuai dengan fakta, berdasarkan dengan alat bukti dan tidak berpengaruh adanya dinamika politik atau kemudian perkembangan politik kan itu. Tidak perlu kemudian memberikan penilaian-penilaian bahwa ini masih satu partai, bahwa ini bercapres, maka ini kan sudah pada konteksnya ranah politik. Mestinya secara proporsional saja, biarlah politik berjalan sebagaimana mestinya, kita berjalan dalam konteks hukum. Maka kalau memang secara hukum, secara alat bukti tidak ada indikasi ke situ, dicalonkan atau dicalonkan, maka kemudian akan dihentikan ketika memang tidak ada unsur, tidak ada peristiwa pidananya. Jadi ini sekali lagi bahwa KPK harus kembali kepada hitohnya, bagaimana dilahirkan dalam konteks pemberantasan korupsi Indonesia sebagai alat yang independen, sebagai alat yang pada mulanya dibangun untuk membangun sebuah kredibilitas sebagai institusi yang memiliki kekuasaan cukup kuat dalam konteks penyidikan bahkan kemudian penuntutan. Maka jangan sia-siakan, bangunlah sebuah legacy bahwa KPK pada periode ini bekerja secara profesional, bekerja secara independen, meskipun berada dalam tahun-tahun politik, tetapi sekali lagi bahwa ini adalah lembaga penegak hukum. Dan harapan kita adalah bahwa civil society, ya, kemudian Dewan Pengawas, KPK, ya, kemudian juga para pegiat anti korupsi, termasuk kemudian akademisi, termasuk kemudian para legislator itu mestinya kemudian menjaga marwah dari KPK tadi itu. Karena kalau sampai marwah tadi tercederai, maka tentunya akan memberikan dampak kurang positif dalam proses pemberantasan korupsi.
bisa saja kemudian asumsi sinyalemen bahwa menjadi alat-alat tertentu itu kemudian terkonfirmasi, maka itu kan tentunya adalah sangat-sangat harus kita hindari gitu. Ya, ya. Sekarang ini mau nggak mau kan ini kecurigaan semacam itu sangat kuat gitu ya, yang terjadi ya. Dan apalagi kemudian fakta-fakta yang dikemukakan dari investigasi itu menurut saya cukup sangat telak, dan itu sangat tidak ideal seperti yang Anda sampaikan tadi ya, harusnya seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam situasi semacam ini, karena ini bisa jadi terkesan ini sekarang menjadi sandra gitu ya, dalam proses politiknya bisa tersandra karena proses hukum yang terjadi di KPK. Ya, menurut saya memang penyanderaan ya secara politik, penyanderaan politik melalui mekanisme hukum itu adalah bukan mekanisme yang dibenarkan dalam konteks teoritis maupun konteks normatif kan. Ya. Karena kadang metode sandra adalah metode yang kemudian menjadi tidak adil kan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana tentunya mengatasi atas masalah tersebut. Ya, lagi-lagi kan kita bicara dalam perspektif alat bukti, perspektif fakta kan itu. Ya. Nah, tentunya bahwa diharapkan proses-proses hukum yang berjalan itu berdasarkan fakta yang betul-betul ya nyata, betul-betul empiris ya, yang artinya memang itu faktual. Nah, pada sisi yang lain adalah tentunya kita semuanya publik mestinya turut serta memberikan sebuah pengawalan dan kemudian memandu, bagaimana mengawal dan memandu agar proses hukum tadi itu ya tidak menjadi sandera politik tertentu. Nah, ini lagi-lagi ya, meskipun kemudian mobilisasi opini ya, kemudian naturalisasi opini yang di publik kadangkala itu efektif, tapi kemudian juga kadang-kala menimbulkan kegaduhan ya. Menurut saya ini pada satu sisi bisa ditempuh ya, tetapi kemudian pada konteks proporsional lah, misalnya forum eksaminasi, forum uji publik, dan lain sebagainya, bukan dalam konteks mengintervensi, tapi dalam konteks kemudian memandu dan mengawal proses penegakan hukum tadi, agar semuanya berjalan secara proporsional dan dalam bingkai hukum dan bukan dalam bingkai politik. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita cermati atas fakta tersebut, mengingat juga proses itu dilakukan oleh lembaga yang berwenang, maka satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah bagaimana secara proporsional, secara elegan adalah melalui proses edukasi, proses kemudian eksaminasi publik supaya memang tidak berada dalam koridor yang koridor sesuai dengan kepentingan tertentu, kelompok tertentu, tapi harus kembali proporsionalitas rel dalam konteks hukum tadi itu. Ya. Kan begini, jujur kita tidak bisa melepaskan bahwa kasus hukum ini ada kaitannya dengan proses pencalonan Pak Anies Baswedan, bukan pencalon, dan sekarang sudah pencalonan ya, beliau sebagai salah satu kandidat yang paling potensial untuk menjadi presiden. Dan kalau kita katakanlah misalnya mengikuti prosedur hukum, tentu nanti kan ada benturan-benturan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu. Katakanlah misalnya mereka seperti dikatakan itu, oke, nanti tetap saja ditersangkakan, dan kemudian bisa sekarang kan dengan undang-undang yang baru KPK bisa juga mengeluarkan SP3 gitu. Atau ada cara lain. Kita pasti ingat ya yang dilakukan oleh Pak Budi Gunawan pada waktu dulu dicalonkan sebagai Kapolri, kan juga ditersangkakan oleh KPK dan kemudian melakukan pra-peradilan, dan beliau dimenangkan di pengadilan. Tapi tetap saja prosesnya tadi Pak Jokowi tidak memilih Pak Budi Gunawan. Dan kasus ini kan kalau calon presiden bisa saja ketika proses hukum sedang berlangsung sebenarnya tahapan pemilu sudah terlewati, dan itu berarti gagal gitu. Itu gimana? Jalan keluarnya bagaimana dalam situasi semacam ini? Ya, menurut saya makanya dari awal ya harus ada sebuah kepastian tadi itu. Yes. Ada sebuah kepastian untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang tidak ada perbuatan melawan hukum. Siapa yang memastikan ini? Ya KPK, karena yang punya otoritas adalah KPK. Nah, ini di situ beratnya kan? Yang punya otoritas adalah KPK untuk menindaklanjuti atau kemudian menghentikan perkara tersebut. Ya, jadi demi proses politik yang sedang berjalan, yang kemudian tidak tersandera oleh masalah-masalah hukum, maka saya kira sudah cukup
evaluasi, cukup gelar perkaranya untuk kemudian memastikan bahwa misalnya tidak ada peristiwa pidana, tidak ada unsur pidana dalam perhelatan Formula E tadi itu. Maka demi kepastian hukum, demi kemanfaatan, demi keadilan, ya, maka sebaiknya itu diambil langkah-langkah tegas bahwa ini dihentikan karena tidak ada peristiwa pidana. Jangan sampai kemudian ini berlarut-larut, misalnya sampai di misalnya pemilihan sampai menjelang pelantikan di 2024, seandainya seperti itu, dan kemudian ada satu proses hukum yang tiba-tiba muncul pada saatnya nanti, maka ini saya kira menjadi sesuatu langkah-langkah yang tidak memberikan kepastian hukum dan tidak berlaku secara proporsional. Karena saya kira sudah cukup jelas kan, sudah cukup bukti kan untuk mengambil sebuah keputusan ini ada peristiwa pidananya atau tidak. Kalau memang tidak ada, seperti kasus-kasus yang lain, saya kira laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti atau ditingkatkan pada tahap penyidikan gitu. Ya, dan sebenarnya dengan 3 kali gelar perkara dan kemudian tidak ada kesepakatan bahwa itu ada unsur pidananya saja, itu sebenarnya sudah bisa menjadi pegangan dari para penyidik dan pimpinan KPK untuk memberikan kata putus dalam soal ini ya. Ya, saya kira itu memberikan sebuah refleksi kan bahwa ketidakmudahan mengambil sebuah putusan kan, dan kemudian kan tidak ada misalnya fakta-fakta baru, tidak ada alat-alat bukti baru yang mungkin ditemukan, karena saya 3 kali itu kan saya kira sudah cukup tuntas lah ya, cukup komprehensif untuk kemudian mengambil ya alat bukti yang ada. Maka kalau kita cermati dari proses hukum yang berjalan, sesungguhnya ini kan sudah cukup alasan ya untuk mengambil sebuah putusan tadi itu. Maka ketika sudah 3 kali, kita dipertanyakan lagi akan ada tahapan apa lagi? Apakah akan menunggu audit dari BPK atau kemudian kami saksi-saksi yang lain dan sebagainya? Maka menurut saya dalam rangka tadi itu, dalam rangka untuk supaya membangun sebuah penegakan hukum yang betul-betul murni, ya tidak ada nuansa-nuansa politik, maka akan lebih baik memberikan sebuah putusan pengakhiran dari penanganan perkara tadi ini, karena pada sisi yang lain, selain kita bicara tentang soal kepastian hukum, maka kan kita bicara nilai tentang keadilan dan sekaligus nilai kemanfaatan. Itulah kemudian nilai-nilai yang mestinya terimplementasi dalam setiap proses penegakan hukum. Gitu. Ya, jadi sebenarnya ini persoalannya sangat sederhana ya, ketika kita berpegang pada norma-norma hukum yang atau bahkan deliknya dalam hukum itu sendiri jelas gitu. Jadi tahapannya juga harus jelas ya. Tapi ini sebenarnya lebih pada apa ya? Kalau dalam hukumnya pasti proses acara ya. Ini belum masuk ke pidananya ya. Ya, ini kan masih dalam satu tahapan penyelidikan. Ya. Penyelidikan tadi itu adalah satu rangkaian awal untuk kemudian mengumpulkan alat bukti. Ya. Ini hukum acaranya pada tahap penyelidikan nanti mengambil sebuah kesimpulan tentang ada peristiwa pidana atau tidak. Kalau kemudian ada, ditangkatkan pada penyidikan. Kalau tidak ada, maka tentunya adalah akan dihentikan. Jadi dalam proses hukum acaranya, ini adalah tahapan awal, yang mana kemudian di tahapan awal ini juga akan berimplikasi pada tahapan-tahapan berikutnya. Tetapi di tahapan awal ini sebetulnya bisa diformulasikan secara sederhana ketika secara terang benderang tidak ada satu alat bukti yang menunjukkan adanya peristiwa pidana. Misalnya apa yang namanya Pak Anies memperkaya diri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, kemudian tidak ada unsur untuk melawan hukum, ya, tidak ada niat jahat untuk melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada niat jahat untuk merugikan keuangan negara, untuk merugikan perekonomian nasional, dan juga berdasarkan fakta yang ada bahwa Formula E ini ditonton banyak orang, menjadi perhatian dunia, dan kemudian mendapatkan pemasukan secara signifikan dalam konteks ekonomi, dan lain sebagainya, termasuk bisa menggerakkan perekonomian daerah. Maka saya kira ini menjadi satu pertimbangan untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa perkara ini tidak layak untuk dilanjutkan atau tidak menelusur untuk dilanjutkan. Gitu, ya.
Oke, baik. Yang ini clear. Tapi saya ingin Anda mendapatkan perspektif dari Anda ya, mungkin lebih pada kontemplatif ya, berkaitan bagaimana kita merenungkan desain kita bernegara, yang kita sebagai negara hukum kan harusnya lembaga-lembaga yudikatif seperti KPK, meskipun KPK ini Eksekutif. ini ad hoc ini ya, ad hoc ya. Ini kan harusnya memang tidak di bawah kontrol eksekutif gitu ya. Dengan undang-undang yang baru ini kan dia langsung di bawah presiden, dan ketika ada konflik kepentingan antara presiden dengan konflik kepentingan politik dalam hal ini ya sulit untuk kita menafikan kemudian ada campur tangan dalam soal itu. Ya, meskipun secara normatif kan dikatakan bagian dari eksekutif ya, karena kemudian kan memang harus jelas rumpunnya di mana kan. Kalau dimaksudkan pada rumpun yudikatif, saya kira bukan. Maka kemudian disederhanakan sebagaimana ya kejaksaan atau kemudian kepolisian ya. Tetapi pada sisi yang lain, secara normatif, secara legitimate bahwa lembaga ini adalah independen. Kemudian independen ini kan bisa dua pendekatan, independensi etis dan independensi struktural kan gitu loh ya. Artinya secara etis ya, secara pribadi, secara sikap itu harus bebas. Nah, pada sisi lain secara kelembagaan pun juga harus bebas kan, karena tidak dalam posisi misalnya subordinat secara langsung ya, karena dipilih oleh melalui tim sel, kemudian dipilih melalui DPR dan sebagainya. Itu kan merepresentasikan bahwa ini adalah pilihan rakyat kan gitu. Pilihan rakyat yang meskipun kemudian secara administratif dilantik dan disahkan oleh presiden. Maka melihat konfigurasi seperti tadi itu, maka mestinya KPK mampu bekerja secara independen dan bebas dari intervensi siapapun. Ya, saya kira melihat semangat pembentukan, memang tidak boleh ada lembaga manapun yang mengintervensi. Maka mestinya menjadi refleksi juga bagi KPK kalau kita lihat berbagai survei dari indikator Indonesia ya, itu bagaimana kompetisi antar aparat penegak hukum, di mana KPK berada di dalam posisi di bawahnya dari Kejaksaan Agung, itu kan kemudian menjadi sebuah tantangan dan sekaligus refleksi. Mengapa pada posisi seperti sekarang ini, sedangkan pada masa-masa sebelumnya tentunya kepercayaan publik akan sedemikian rupa ya mengarah kepada KPK. Maka menurut saya selain dalam perspektif untuk menjaga independensi, tapi pada sisi yang lain adalah kembali kemudian untuk menjaga sebuah kredibilitas lembaga yang lepas dari intervensi atau kemudian pengaruh dari manapun gitu ya. Baik, Profesor Supardi Ahmad, Guru Besar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Terima kasih atas perbincangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.